Suami itu harus mampu menyayangi istrinya. Menyayangi itu tidak membongkar keburukannya atau kelemahannya. Kalau dibongkar keburukan istri kita, kita bilang-bilang keburukannya, berarti tidak sayang dong. Saya kasih ilustrasi. Allah Maha penutup aib. Kalau dibukanya ini aib satu-satu yang di hadapanku ini, nggak bisa ini bergerak dari tempat duduk ini. Buruknya luar biasa ini. Ditutupnya. Kenapa? Karena dia Maha Pengasih dan Penyayang. Jangankan untuk sekedar menghadapi banyak persoalan, kata Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Kau pun kuciptakan dari segumpal darah. Jangankan masalah kita pun diciptakan Tuhan gitu. Jadi di mana lagi ragunya coba? Di mana lagi posisi bagaimana Allah meyakinkan Muhammad melalui Jibril? Jangankan masalahmu di kota Makkah, kau pun kuciptakan. Kan kira-kira gitu kan? Apalah masalahmu dalam pernikahan tak bisa diselesaikan oleh Allah dengan cara-caranya Allah. Kau pun diciptakan oleh Tuhan. Masalahnya di mana? Masalahnya nggak mau selesai. Rumah tangga kita kan persoalannya bukan karena nggak bisa selesai, tapi nggak mau diselesaikan. Istri harus patuh kepada suaminya, standarnya. Andai kata Rasulullah, ada lagi yang boleh disembah selain Tuhan, kusuruh si perempuan itu menyembah suaminya. Itu standar paling keras. Walaupun tidak secara total Allah mengatakan itu, tapi itu kan standar. Dari segi kebaktian, dari segi berbuat atau berbakti, tidak ada kata tidak selama itu baik. Itu standar. Nah, masalahnya tidak mau selesai. Suami itu harus mampu menyayangi istrinya. Menyayangi itu tidak membongkar keburukannya atau kelemahannya. Kalau dibongkar keburukan istri kita bilang-bilang keburukannya, berarti tidak sayang dong. Saya kasih ilustrasi. Allah Maha penutup aib. Kalau dibukanya ini aib satu-satu yang di hadapanku ini, nggak bisa ini bergerak dari tempat duduk ini. Buruknya luar biasa ini. Ditutupnya. Kenapa? Karena dia Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita mengurak-urak kekurangan pasangan kita, berarti bohong kita sayang. Berarti kita tidak sayang. Bapak Ibu, jadi di Al-Quran itu dia bilang litaskunu ilaiha, sampai kau bisa merasa nyaman di sampingnya. Kalau mau Allah membuka aib kita semua ini, berdarah-darah ini. Iya. Ada yang kerjanya mencuri di swalayan, iya kan? Kadang tak buka juga, iya kan? Masuk kantor polisi. Tapi sepanjang belum sampai pada ambang batas kesirikan, merasa lebih hebat, Allah pasti tutup. Tapi kalau sudah melampaui batas, itu Allah buka. Itu pun maksud Allah bukan menghinakan, supaya dia keluar dari keterpurukan itu. Bila dia dibiarkan, namanya istidraj, ditutup-tutupi Tuhan. Jadi kita kadang-kadang kalau ditutupi kita merasa aman. Oh, buat terus. Supaya supaya keluar dari keterpurukan yang panjang itu, dia tunjukkan karena sudah melampaui batas. Pencuri kalau sekali nggak ketahuan ditutupi Tuhan. Rupanya enak mencuri itu, ya kan? Nggak ada keringat, nggak ada usaha, nggak ada modal, dapat. Buat lagi lah. Tiba-tiba kepergok, dibal-balik sama masyarakat.
Maksud Allah bukan menghinakan, tapi supaya jangan lagi panjang sikap mencuri itu. Riba juga begitu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus kita sadari itu. Sama itu begini, sudah ada uang tapi nggak mau berkurban, dibiarkan Tuhan, biarkan aja. Makin nggak mau, tahun depan nggak mau juga, padahal ada. Tunggulah, nggak akan lama itu. Dua kemungkinan, kalau tidak ketahuan korupsi, tumpur, ditumpurkan Tuhan, yang ada itu pun hilang. Menyadarkan Allah supaya jangan panjang pengingkaran itu. Hati-hati, namanya istidrat. Dia membiarkan kita euforia, bersenang-senang dalam sesuatu yang salah. Tapi ingat, jika melampaui batas, dia akan ingatkan. Itulah kemaha kasih sayangan Allah. Kalau kita bedanya, kalau kita begitu ketahuan sama istri begitu atau sama orang mencuri, mana ada cerita kan? Paling tidak merah-merah mukanya kan? Bapak Ibu, apa pelajarannya? Saya mau katakan gini. Ingat, ketika Allah menyembunyikan aib itu, cepat berhenti. Itu Allah sebetulnya sedang memasang alarm. Hati-hati. Kalau terus itu dilakukan, kita yang berkantor, kita yang bekerja, terus-terusan menipu, tunggu aja. Tunggu aja, ada saatnya Allah akan menunjukkan itu memalukan sekali. Begitulah kehidupan, begitulah kata Rahman Rahimnya Allah. Jangan engkau benci pada Allah atas apa yang Dia takdirkan. Dia Maha Rahman, Maha Rahim. Jangan curigai Dia, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia ingin kita tidak larut dalam sesuatu yang buruk dalam diri kita. Nanti kita buka ya, kita buka lagi. Iqra yang kedua, bacalah. Kalau tadi Iqra pertama dia pahamkan untuk mendudukkan Allah sebagai Tuhan, dudukkan Pak dia sebagai Tuhan yang wajib disembah. Apapun kondisinya, dampingkan dia dalam hidupmu supaya tidak salah. Karena kita diberi fasilitas akal. Kalau akal kita tidak berguna, nggak pala perlu pendampingan Allah. Orang gila itu nggak pala butuh dia sama Tuhan. Tuhan pun udahlah menghitung dia dengan nol. Apapun dilakukan oleh orang gila, nggak apa-apa. Telanjang bulat orang gila itu nggak ada dosanya, itu yang dosa yang melihat. Kenapa? Karena orang gila itu nggak ada akalnya. Kan kita yang meminta kita berakal untuk bisa membedakan mana yang salah, mana yang buruk. Anak kecil tidak berdosa, tidak sholat. Kalaupun ada hadis Nabi mengatakan umur 10 tahun dipukul, bukan pukul membalbali, pukul mengingatkan untuk membiasakan dia sholat. Tapi ketika dia tidak sholat pun gak ada dosanya, karena akalnya belum sempurna. Yang sudah pikun, ada yang sudah pikun di sini. Yang pikun nggak ada baginya apa-apa, nggak ada hukum. Tapi karena bapak-bapak masih terang akalnya, dengan sendirinya menempel aturan itu di dalamnya. Aturan apa? Namanya syariat. Itulah Iqra yang kedua. Muhammad, ingat, karena kau mengakui Allah itu ada, Allah bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ada Iqra yang kedua, mengikuti syariatnya. Jadi kata Iqra kedua itu membaca syariat Allah. Bapak Ibu, ini yang penting. Kata Hamka, Profesor Hamka, pengarang tafsir modern, kalau hidup sekedar hidup, monyet pun hidup. Kalau makan sekedar makan,
kerbau pun makan. Tapi mereka nggak ada akalnya. Kita manusia yang dititipkan ke kita ada akal yang dikirim dari kolbu. Kolbu itu mengirim pesan kebaikan. Proses itu namanya akal, dan ditancapkan dalam otak yang bisa membedakan mana syariat Allah, mana yang tak syariat Allah. Allah katakan syariat itu menghasilkan maslahat, syariat itu menghasilkan kebaikan. Jadi kalau Allah syariatkan kurban awak. Kapan itu Ustadz? Ya pas awak mampu. Siapa yang tahu mampu itu? Kita dan Tuhan. Gak ada yang tahu itu. 10.000 kali pun ku bilang sama Bang Ajim, gak kurban tahun ini. Bukan karena aku tahu dia punya duit, bukan. Tapi yang tahu kita punya atau tidak hanya Allah. Apa hukumnya Ustaz? Ya hukum kurban itu sunat muakkad. Tapi kata Allah di surah Al-Hajj ayat 37, Bismillah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak pernah mengharapkan dagingnya, wala dima'uha, enggak juga aliran darah. Yang Allah harapkan itu adalah kejujuranmu, punya atau tidak. Bahasanya itu ketakwaan. Ketakwaanmu, kejujuranmu pada Allah, bahwa kau telah dianugerahi rezeki untuk mampu pergi haji, atau kalau tidak untuk mampu beradhiyah, berkurban. Hanya soal kejujuran. Inilah yang sulit bagi kita menapakinya, dan ini perang pikiran dan perasaan. Karena ada satu penghalang, bakhil. Bakhil itu bahasa Arab, beda dengan bedangki, beda dengan pelit. Bakhil itu meniadakan Tuhan dalam hartanya.